nangis karena nggak ngerti bahasa Melayu. Tapi intinya menurut penerjemah Andre, dia harus berterima kasih ke Kota Bandung dan Indonesia karena pada tahun 55 bapak bangsanya itu adalah pengamat di Konferensi Asia Afrika, terinspirasi oleh kekompakan India, Indonesia dan sebagainya, pulang-pulang memberontak, memimpin pergerakan dan akhirnya memerdekakan. Kira-kira gitu rutenya. Waktu saya kunjungan di sana, Mas Ahmad Basara, gubernurnya bilang, saya tahu Anda arsitek, siap aku sana ya. Saya kasih tempat di kota kami ini menghormati Bung Karno. Pak Ridwan putar-putar aja pilih, coba ya. Nanti kalau saya terpilih, lapor saya urus ibaratnya IMB-nya kayak gitu. Kelilinglah saya dengan ibu dubes dan akhirnya menemukan sebuah kayak bundaran HI ya, yang saya pilih dari berbagai lokasi sangat strategis dan saya desain patung Bung Karno yang dikelilingi oleh 5 kursi yang menandakan Pancasila. Jadi ada Pancasila di atas saya. Terus saya minta pematungnya Ibu Dolorosa Sinaga yang punya teknik. Kalau patung 3 dimensi kan misalkan begini ya. Kalau dari belakang kan nggak kelihatan mukanya. Nah kalau teknik seni ini mau dari depan dari belakang, Bung Karno-nya seolah-olah melihat kita kira-kira. Nah, susah diceritainnya, harus kunjungan alumni ke sana ke Aljazair. Dikerjakan oleh anak-anak Indonesia yang bekerja di Afrika Utara. Jadi ini adalah buruh-buruh karyawan dari Wika dan Pertamina yang membiayai. Nah, prosesnya kira-kira begitu. Dan yang dipilih adalah gambar yang ini, bukan masalah tidak. Nah, setelah ini saya minta tolong kalau bisa. Karena semua ikhtiar saya ini pengamat besar, semua nggak ada anggaran negara. Saya keluar pribadi untuk yang budget tidak murah tapi bismillah aja itu sebuah kecintaan. Nah berikutnya pemerintah Ekuador juga sama. Pada saat saya ke sana dengan Ibu Dubes menyediakan tempat, silakan. Saya bilang kita kan dulu Asia Afrika, kenapa Amerika Latin ikut-ikutan? Itu bro. Jawabannya adalah kami mendengar, kami terinspirasi, kami punya Simon Bolivar, kan bapaknya Amerika Latin. Tapi Anda punya Bung Karno yang juga menginspirasi kemerdekaan di Amerika Latin. Coba. Nah kalau ini masih konsep bro, karena belum ada dananya. Barangkali PAGMNI yang mau ulang kalimat berterima kasih ke Bung Karno, kira-kira gitu ya. Kita kencelengan lah membangun monumen Bung Karno yang menurut saya insya Allah paling bagus karena dikasih tempat yang istimewa. Ada amphitheaternya, patung Bung Karno-nya ada di ujung, jadi orang bisa jalan dari bawah bertemu Bung Karno, dia balik kanan kira-kira begitu. Nah itu Bung Karno-nya narasi dalam bahasa Amerika Latin kira-kira begitu. Jadi malam ini pidato saya mau menceritakan kecintaan saya dengan yang sudah dilakukan. Berikutnya Ibu Inggit, istri Bung Karno di Bandung. Itu adalah sosok luar biasa yang menyelundupkan buku-buku pergerakan. Itu adalah Ibu Inggit yang harus berkorban jualan kosmetik yang benaknya dibikin sendiri supaya hasil jualan kosmetiknya bisa beli buku dan bekal untuk Bung Karno makan yang memadai di penjara ini. Nah salah satu saya juga baru tahu 2 tahun terakhir ternyata Ibu Inggit punya wasiat juga, yaitu ingin membuat klinik buat orang miskin dan lansia. Nah, keluarganya Ahmad Basara sempat bikin heboh mau menjual surat nikah dan surat cerainya yang sempat heboh di media. Setelah saya tanya,
itu ekspresi protes ya, karena wasiatnya tidak ada yang ngurusi. Akhirnya saya urus, sekarang sedang konstruksi, insya Allah tahun depan klinik Ibu Inggit Garnasi sebagai perwujudan wasiat wanita hebat yang tinggal di Bandung dan menyertai perjuangan Bung Karno juga akan selesai. Ya. Dan terakhir, saya baru menyelesaikan beberapa waktu lalu makam Rahayat sendiri yang rusak, yang tidak terawat, dan akhirnya kami perbaiki. Ini jadi besok lusa ada agenda, tempatnya sudah lebih representatif, kira-kira begitu. Ya itulah kira-kira, saya nggak banyak teori, kecintaan kepada nasionalisme ya, yang saya tunjukkan dalam kekuasaan yang Tuhan berikan, karena saya betul-betul menghayati yang namanya jas merah itu. Sejarah itu penting sebagai hikmah bagaimana kita menatap ke masa depan. Sejarah hari ini kita diserang oleh yang namanya pandemi COVID. Ini menjadi refleksi apa yang harus kita lakukan setelah COVID. Indonesia hari ini didisrupsi juga oleh 4.0. Ya. Ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Hari ini juga Indonesia terlalu bising di mata saya, penuh dengan pertengkaran di level akar rumput sampai elit, dari media konvensional sampai media digital. Ya. Menurut saya, sila ketiga kita sedang ada tekanan. Mudah-mudahan dengan hadirnya kongres keempat ini melahirkan narasi-narasi baru penawar terhadap potensi-potensi perpecahan ini melalui narasi-narasi sejuk, narasi-narasi yang merangkul, yang menang tidak memukul, gitu kira-kira begitu ya. Menang tidak terbang, kalah tidak tumbang, itu dengan semangat kebersamaan dari PAGMN. Saya tuliskan bantu juga, telur setengah matang dimasak oleh Syahrini. Begitu nikmat, lengkap dengan es teh manis. Selamat datang kepada keluarga PAGMNI di kota tempat lahirnya Marhainis. Ikan hiu nyasar ke Cikini, we love you PAGMNI. Insya Allah besok saya hadir secara formal. Kalau ini mah santai-santai aja, mengabang makan, minum, foto-foto, intinya ini mah keramah-tamahan saja ya, agar merasa nyaman di tempat ini. Ya. Di tempat ini, alhamdulillah sangat bermartabat, dan saya ditakdirkan memimpin provinsi yang memang dinamikanya tidak mudah. Penduduknya terbesar, ya. Dinamika ideologinya juga begitu rupa, kira-kira begitu. Tapi tidak usah khawatir, seorang gubernur Jawa Barat pasti akan meletakkan dan membela Pancasila sebagai rumah, sebagai ideologi. Saya lahir dari kakek, seorang kiai yang dipenjara Belanda 2 kali masalah-masalah karena memimpin santri-santri melawan Belanda. Pak D saya meninggal di perang dunia. Pada saat ada DITI khilafah pada zamannya, pesantren-pesantren kami ditutup karena dipaksa bergabung. Kakek saya tidak mau, sehingga keluarga kami hijrah dari kota ke kota untuk menghindari konflik dengan khilafah DITI. Di zaman gerombolan PKI, uang saya yang lain juga dibunuh, Pak. Jadi keluarga Gubernur Jawa Barat itu sudah berkorban nyawa, berkorban kemerdekaan demi tegaknya Pancasila di tengah-tengah Jawa. Jadi insya Allah apapun takdirnya yang menyertai,
saya pastikan Pancasila itu abadi, Pancasila itu harga mati, dan yang mudah-mudahan mohon doanya saja, apapun yang nanti saya lakoni tentunya semuanya semata-mata demi kemaslahatan Republik Indonesia Jawa Barat yang luar biasa ini. Yang memang saya belum pernah bermitra dengan alumni GMI, mudah-mudahan ada takdirnya, amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan saya. Diberikan tepuk tangan saudara untuk Gubernur Jawa Barat. Beserta kesibukan beliau, tentunya beliau dapat menyempatkan diri dan hadir bersama kita semua. Dan ini merupakan bentuk perhatian, kecintaan, juga apresiasi khususnya bagi Persatuan Alumni GMI. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMI yang terhormat Dr. Ahmad Basarah SH MH. Disilakan.